Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta. Pada kesempatan ini kita akan coba menjelajah ke alam semesta, ke ruang angkasa. Berangkat dari ayat 190 surah Al-Imran, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang sudah relatif kita kenal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, bumi, dan pergantian malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Selanjutnya disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring, mereka berpikir, merenungkan ciptaan langit dan bumi, kemudian sampai pada ungkapan, ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia yang telah Engkau ciptakan. Maha suci Engkau, dan selamatkan kami dari azab neraka. Perenung jagat raya yang sekaligus memiliki keyakinan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada ungkapan bahwa pemikiran bebasnya haruslah bermuara pada sikap rendah hati, sikap kehati-hatian, dan akhirnya berdoa agar pikiran-pikirannya yang kemudian disampaikan kepada khalayak luas tetaplah menyelamatkan dirinya dari azab api neraka. Karena memang pemikiran manusia ketika disampaikan kepada khalayak banyak tetaplah akan menimbulkan interpretasi atau tafsir yang beragam, yang bisa jadi
tafsir tersebut justru menyimpangkan manusia pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ilmuwan, ulama, muslim harus tetap berendah hati dan kemudian berdoa agar dirinya diselamatkan dari azab api neraka. Kerajaan langit dan bumi dengan langit yang 7 lapis, sesungguhnya langit itu bisa dijelajah oleh manusia, sebagaimana diisyaratkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Dia telah menciptakan 7 langit berlapis dan kalian tidak melihat di dalam penciptaan yang Maha Rahman itu adanya cacat, adanya ketakseimbangan. Bahkan lihatlah kembali, maka apakah kalian menemukan adanya kerusakan terhadap ciptaan itu? Hadirin rahimakumullah, inilah 7 langit yang telah direnungkan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Dan kemudian Al-Quran menantang umat manusia, bahkan juga bangsa jin. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin, wahai masyarakat jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus langit dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah, la tanfuduna illa bisultan, tapi kalian tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan, bisultan. Hadirin rahimakumullah, manusia dibedakan dari makhluk yang lain itu dengan akalnya, dan akal inilah yang sekaligus memberi kekuatan kepada manusia. Akal ini pula lah yang kemudian membedakan kualitas masyarakat, kualitas sebuah peradaban. Kalau kita sederhanakan, manusia itu sesungguhnya makhluk 3R. Yang pertama adalah raga, tubuh kita, fisik kita. Kemudian rasa, itu yang membangkitkan kecintaan kita pada keindahan, pada seni. Dan yang ketiga adalah rasio, kepada nalar, akal. Nah, disinilah manusia kemudian menjadi berbeda pada bagaimana seseorang memperlakukan ketiganya ini. Ada orang yang sangat menekankan pada kekuatan rasa, maka muncullah kelompok-kelompok pecinta seni dan ahli-ahli kebatinan. Ada orang yang sangat memperhatikan
pengembangan fisik, maka muncullah para binaragawan. Dan ada orang yang senantiasa mengasah kemampuan nalarnya. Lahirlah para filsuf dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Kenyataan masyarakat modern saat ini yang didominasi oleh kekuatan sains dan teknologi sejatinya merupakan refleksi manusia telah memaksimalkan kemampuan akalnya. Nah, dengan akal ini pula lah kemudian manusia menjelajah ruang angkasa yang luas. Ruang angkasa yang tampak seperti tak bertepi, tetapi sesungguhnya itu semua bisa dijelajah oleh manusia. Bukan dengan kemampuan atau penjelajahan fisiknya, tetapi kemampuan nalarnya. Manusia menggunakan piranti-piranti yang diperlukan untuk kemudian menjelajah ruang angkasa sana. Piranti diawali dengan konsep yang sangat sederhana, dengan bentuk yang sangat sederhana, yang sekaligus menggambarkan proses alamiah setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang senantiasa diawali dengan hal-hal yang sangat sederhana. Tetapi itu semua tetap harus dimulai. Awalnya kita menggunakan mata telanjang untuk menatap dan memperhatikan langit. Kemudian diciptakan teleskop yang sederhana. Nah, dari teleskop sederhana ini terus mengalami pengembangan. Dibangunlah berbagai observatorium di muka bumi. Tapi itu semua belum membuat umat manusia puas, khususnya kaum ilmuwannya. Maka di awal abad 20, Lyman Spitzer yang masih muda pada waktu itu mempunyai gagasan untuk membuat teleskop ruang angkasa. Teleskop yang tidak berdiri di bumi, tetapi mengorbit di ruang angkasa sana. Dan manusia seperti umumnya, ketika ada gagasan-gagasan yang sangat radikal dan revolusioner, tidak jarang bahkan teman-teman sebaya, teman-teman tempat sekerja yang belum memahami juga terlibat dalam bullying atau mengejek. Itu juga dialami oleh Lyman Spitzer. Tetapi Lyman Spitzer ingat pada omongan sang ibu, kalau engkau terus bekerja untuk apa yang kamu yakini, maka suatu ketika akan tiba juga apa yang kau impikan. Maka Lyman Spitzer dengan gagasannya ini terus maju. Maka kemudian 1970 dibangunlah teleskop ruang angkasa, dan baru selesai tahun 1990. Padahal untuk membuat teleskop ini telah dilibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika.
terciptalah Space Hubble Telescope yang senilai 2 miliar dolar. Kalau kita rupiahkan itu setara dengan 30 triliun hanya untuk sebuah teleskop. Ini orang-orang yang memahami pentingnya ilmu pengetahuan, maka berapapun biaya, berapapun besarnya itu, maka itu akan diikhtiarkan. Maka kemudian April 1990 teleskop Hubble diluncurkan, mengorbit pada ketinggian sekitar 550 km dari muka bumi, dan diperoleh gambar-gambar yang luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh umat manusia sebelumnya. Maka penjelajahan ruang angkasa memasuki babak baru. Tetapi namanya piranti buatan manusia tetap saja tidak bisa lepas dari adanya kesalahan. Dan kesalahan itu sangatlah dramatis, bahwa lensa sedikit meleset 1/50 ukuran rambut telah membuat gambar atau foto yang dihasilkan oleh teleskop Hubble ini menjadi gambar yang buram, padahal melesetnya hanya 1/50 rambut yang dibelah. Maka proyek senilai 2 miliar dolar ini pun berantakan dan membuat Kongres di Amerika, Presiden George W. Bush kemudian berkumpul meminta laporan dari ilmuwan di NASA. Kenapa proyek semahal ini harus menghasilkan gambar yang buram? Dengan kata lain, proyek ini gagal. Setelah dijelaskan, maka proyek perbaikan terhadap posisi lensa teleskop Hubble ini pun dilakukan dengan dikirim 7 astronot ke ruang angkasa sana setelah dilakukan pelatihan beberapa bulan. Jadi untuk misi perbaikan ini pun pelatihannya juga harus berbulan-bulan, melibatkan engineer dan ilmuwan profesional. Untuk memegang skrup yang amat sangat kecil, para astronom ini harus menggunakan sarung tangan yang sangat tebal, karena mereka berada pada ketinggian 550 km dari bumi dan kondisi di sana amat sangat dingin. Jadi ini bukan kerja yang mudah, tetapi tetap harus dilakukan. Karena proyek ini telah melibatkan anggaran negara di Amerika sana sebesar 2 miliar dolar, dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Nah, alhamdulillah misi pun berhasil, dan kemudian potret tentang benda-benda langit di ruang angkasa sana diperoleh. Gambar yang awalnya buram kemudian
menjadi jernih dan tampaklah beraneka bentuk objek di ruang angkasa sana, dan mulai tampak bahwa langit, kedalaman langit sedemikian indah, layaknya akuarium yang kemudian di sana tampak juga seperti bangunan-bangunan, seperti juga ada rombongan kecebong yang sedang bergerak rombongan menuju arah tertentu, dan itu menggambarkan bintang-bintang yang terus bergerak. Jadi ternyata langit yang di siang hari tampak biru cerah, yang seperti permukaan halus, tetapi begitu dipotret terlebih dengan teleskop Hubble diperoleh kedalaman yang amat luar biasa. Rasa ingin tahu manusia seperti tak pernah berakhir, tak pernah dapat dibendung. 6 tahun setelah diorbitkan teleskop senilai $2 miliar ini, harus dilengkapi karena ilmuwan khususnya astronom tidak puas dengan teleskop Hubble yang menggunakan cahaya tampak yang hanya bisa mampu memotret ruang angkasa sana hingga kedalaman 5 miliar tahun cahaya. Sementara teori menyebutkan bahwa usia jagat raya kita itu 13,7 miliar tahun. Artinya kedalaman atau jarak dari kita itu 13,7 miliar kali 365 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 kilometer. Jadi yang dipotret oleh teleskop Hubble itu baru sekitar sepertiga dari kedalaman jagat raya yang 13,7 miliar tahun cahaya. Ilmuwan nggak puas, ilmuwan ingin menyelam lebih dalam lagi, maka sejak 1996 dibangun teleskop yang lebih besar lagi. Kalau teleskop Hubble itu berlensa dengan diameter 2 meter, maka sekarang dibangun teleskop dengan lensa berdiameter 6 meter dengan cermin terbuat dari emas. Ini proyek pun dimulai, para insinyur dan ilmuwan bekerja keras. Ada saat ketika lensa harus ditutup. Nah, kemudian karena besarnya, maka untuk mengubah posisi harus dilengkapi dengan perangkat berat. Lagi-lagi itu adalah kekuatan manusia yang muncul dari kekuatan akalnya. Manusia nggak cukup hanya mengandalkan ototnya sangat terbatas, maka akalnya harus berpikir bagaimana mengatasi keterbatasan ototnya, bagaimana mengatasi raganya. Nah, proses pun dilangsungkan
Nah, ini ilustrasi lensanya yang dirancang untuk bisa memotret ruang angkasa hingga titik terdalam dari ruang angkasa yang sedalam 13,7 miliar tahun cahaya. Nah, ini ilustrasi ukuran lensa teleskop Hubble yang bundar di sebelah kiri dan lensa teleskop James Webb ya, yang sedang dibangun, mulai dibangun 1996. Agar kesalahan yang pernah terjadi pada teleskop Hubble tidak terulang, yakni melesetnya lensa hanya 1/50 ukuran rambut manusia, maka sikap kehati-hatian diterapkan sejak awal dan pemasangan yang sangat akurat, sangat teliti pun dilakukan, dan karena itu biaya pun membengkak. Kalau teleskop Hubble itu menghabiskan biaya 2 miliar dolar, teleskop James Webb menghabiskan anggaran 10 miliar dolar, setara dengan 150 triliun kalau dirupiahkan. Sekali lagi, ini terkait dengan pengembangan teleskop ruang angkasa. Akhirnya setelah 25 tahun, jadi 5 tahun lebih lama dari pembuatan teleskop Hubble, tahun 2021, tepatnya 25 Desember, di Kourou, Guyana, Prancis. Meskipun Prancis, tapi lokasinya di Amerika Selatan, karena itu adalah negara jajahan Prancis. Jam 9 waktu setempat atau jam 7 waktu kita pada waktu itu, karena pada waktu itu juga ditayangkan di televisi. Nah, teleskop Hubble diluncurkan, teleskop James Webb diluncurkan ya, dengan pesawat ulang-alik yaitu Ariane, ya, pesawat seperti ini. Nah, setelah ditempelkan di sini, maka misi peluncuran pun sekali lagi dimulai, yaitu 25 Desember 2021 jam 9 waktu setempat. Nah, inilah ya misi peluncuran itu. Dan nah, ini proses pelepasan nah, kemudian membuka ini belum di orbit, memerlukan waktu 1 bulan sejak peluncuran bagi teleskop ini untuk berada di orbitnya, yakni yang berjarak sekitar 1,5 juta kilometer, dan itu setara dengan jarak 4 kali jarak bumi bulan. Itulah sebabnya sebelum diluncurkan harus dipastikan bahwa
teleskop ini benar-benar tidak mempunyai cacat seperti yang dialami oleh teleskop Hubble. Sebab jika ada cacat sekecil apapun dan itu harus diperbaiki, maka perbaikan itu menjadi teramat sangat sulit atau bahkan mustahil untuk waktu ini. Mengapa? Karena jaraknya 4 kali jarak bumi bulan. Ya, ke bulan saja kita belum pernah mendengar berita pendaratan pengulangan, itu ya. Apalagi kemudian berjarak 4 kali lebih jauh dari bulan. Nah ini. Nah, jadi posisinya di ruang angkasa tetap dipantau dari muka bumi. Sekali lagi itu bukan suatu yang muskil, ya. Dengan kemampuan komputerisasinya, manusia terus bisa melacak menggunakan piranti-piranti yang lain. Jadi teleskop yang lain mengintai posisi teleskop. Nah, jadi teleskop diintai oleh teleskop, gitu, ya. Nah, jadi memerlukan waktu 1 bulan untuk kemudian berada pada orbit yang telah ditetapkan, dan kemudian gambar-gambar yang diharapkannya pun diperoleh. Hadirin rahimakumullah, nebula atau bahkan supernova atau bintang yang meledak sebelum kemudian mati, yang kemudian dimaknai sebagai penjelasan dari surah Ar-Rahman ayat 37. Fa'idan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Dan ketika langit pecah, yang penampakannya itu, keberadaannya itu seperti mawar yang berpendar. Ayat yang sekitar 14 abad tidak terpahami, tidak terbayangkan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir. Maka ayat-ayat seperti ini kemudian ditutup dengan ungkapan, bagi Allah semua itu amat mudah dilakukan karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Benar bahwa Allah berkuasa terhadap semua ciptaan langit, bumi dan yang diantara keduanya. Tetapi kuasa Allah itu dilangsungkan dengan pola yang amat sangat teratur, sehingga manusia bisa memahami pola keteraturan tersebut, dan kemudian manusia bisa melakukan prediksi, bisa melakukan rekayasa, bisa melakukan capaian-capaian jika menghendaki. Nah, maka ayat yang menggambarkan langit pecah yang diibaratkan mawar yang berpendar seperti halnya perak yang panas mulai terkuak
ketika teleskop ruang angkasa ini berhasil memotret berbagai fenomena dan objek-objek di ruang angkasa yang jauh di sana, termasuk diantaranya adalah nebula atau juga supernova. Hadirin rahimakumullah, supernova, bintang yang mati, pertama kali dicatat itu oleh astronom kerajaan atau dinasti Cina di milenium pertama. Jadi di Cina itu ada kerajaan-kerajaan gitu, kemudian ada pengamat bintang. Mereka kemudian memetakan bintang-bintang itu pada batu-batu besar yang kemudian diberi garis-garis yang menggambarkan koordinat bintang itu. Dan itu pengamatan terus dilakukan dari generasi ke generasi sampai kemudian tercatat bahwa ada satu bintang yang sudah ditetapkan pada koordinat tertentu. Pada waktu itu ternyata bintang itu tidak ada. Itu artinya bintang yang awalnya ada itu kemudian tidak ada. Itulah supernova. Dan itu pertama kali tercatat oleh astronom Cina di milenium pertama, jauh sebelum astronom Eropa dan sebelum astronom Islam dan Eropa. Maka wajar kalau kemudian kita mendengar ahli hikmah berpesan, utlubil ilmah walau bisin. Itu bukan karena Cina itu ahli berbisnis, tetapi tradisi mengamati bintang itu sudah tumbuh di kalangan ilmuwan dinasti Cina di milenium pertama. Jadi kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini kemudian Cina mulai bangkit menjadi kekuatan baru yang melampaui Amerika, ini sebenarnya kesejarahannya bisa dilacak. Itu. Nah, kalau kemudian Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk orang Cina terbesar di muka bumi, nah ini tentu juga harus mulai waspada, begitu ya. Nah ini kan barusan dirilis ya, ada video yang merilis sebaran Cina di berbagai negara, ternyata terbesarnya ada di Indonesia. Ya. Meskipun mungkin kalau presentasenya mungkin kalah dari Malaysia gitu ya, tetapi dari sisi kuantitasnya kita terbesar. Nah, begitu. Ya, nah ini kita kaitkan satu dengan yang lain supaya kita terus waspada, kita terus meningkatkan kualitas diri kita, ya, supaya kita tidak lengah dan kemudian terperosok ke dalam lubang kesengsaraan, ya. Nah inilah ilustrasi kedalaman ruang angkasa, ya, yang terekam oleh teleskop Hubble maupun teleskop James Webb. Jadi tampak seperti di dalam akuarium dengan kedalaman, ya, objek yang luar biasa. Nah, supaya ilustrasi ini lebih spesifik, lebih tajam, saya akan tampilkan, sebentar, saya tampilkan video, ya. Saya tampilkan video. Nah,
Ini ilustrasi besarnya ya, dari sisi besar mulai dari Merkurius begitu. Nah, kemudian ini apa nih? Ya, ini Mars. Ini ukuran Mars. Nah, ini Venus diameternya 12.000. Nah, ini bumi dengan diameter 13.000. Kemudian Kepler diameter 31.000. Neptunus dengan diameter 50.000. Jadi menggambarkan evolusi perbandingan ya, dari bumi, kemudian ini Uranus, nah kemudian Saturnus dengan diameter 123.000 ya. Nah, ini Jupiter, planet terbesar dengan diameter 150.000. Nah, dibanding dengan apa ini ya? Nah, ini kemudian matahari itu ternyata Neptunus itu jauh lebih kecil. Ya. Nah, bahkan matahari yang bisa memuat 1 juta bumi itu masih jauh lebih kecil dibanding bintang Sirius, apalagi kemudian bintang Pollux, apalagi kemudian bintang Arcturus, ya. Nah, jadi ini bintang Aldebaran. Nah, kemudian ini bintang Rigel, ya. Jadi bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita di ruang angkasa sana, ini bintang Antares, begitu. Ini dengan diameter 1,5 juta kilometer, ya. Itu. Jadi ini masih dalam kilometer. Nah, ini baru satu hari cahaya. Artinya perjalanan cahaya dalam 1 hari. Ya, ukurannya. Nah, ini 8 hari cahaya, ini 10 hari cahaya. Jadi dalam ukuran cahaya, sistem tata surya kita itu seperti debu. Padahal bumi kita tuh nyelempit di sistem tata surya kita. Nah, ini 1 tahun cahaya. Galaksi kita itu 100.000 tahun cahaya. Ini kumpulan bintang-bintang. Ya, dalam 22 tahun cahaya. Ukuran jarak. Nah, ini ya. Ini 1000 tahun cahaya. Bintang-bintang tadi yang besar-besar sekarang tampak seperti debu. Ini galaksi Bima Sakti. 100.000 tahun cahaya diameternya. Nah, Bima Sakti di antara galaksi-galaksi. Nah, galaksi kita pun kemudian tampak seperti debu dalam ukuran klaster.
Inilah hadirin jagat raya kita yang di siang hari ketika kita menatap langit tampak seperti lapisan yang smooth berwarna biru dan putih cerah, tapi sesungguhnya amat sangat dalam dan amat sangat variatif serta amat sangat indah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu, iman dan ilmu, iman dan ilmu. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran terdapat 800 ayat alam, dan jumlah itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ayat fikih hanya 160, ayat alam ada 800. Tetapi yang mendalami dan mengembangkan ayat alam serta fenomena alam di lingkungan umat Islam ini masih amat sangat kurang, sehingga wajar kalau hingga hari ini dunia Islam secara umum termasuk Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim bahkan terbesar di muka bumi sebelum digeser oleh Pakistan, itu masih berposisi sebagai bangsa konsumen, bangsa user, bangsa pengguna. Padahal rahmatan lil alamin, mindsetnya itu harus memberi. Supaya bisa memberi harus mempunyai sesuatu. Supaya bisa mempunyai sesuatu harus produktif. Karena itu mindset umat Islam harus produsen. Karena itu dunia Islam harus bangkit menjadi bangsa yang produktif, bangsa produsen yang membangun industrinya sendiri, tidak terus-menerus menggantungkan diri pada kekuatan-kekuatan asing. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.